Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam. Nah, latar belakang kehidupan Robert Baden-Powell lahir pada 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris. Beliau adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara dalam keluarganya. Ayahnya, Reverend Baden-Powell. Reverend Baden-Powell adalah seorang profesor di Univ Oxford, namun meninggal saat Baden-Powell masih kecil. Meskipun begitu, ibunya Henrietta Grace Smith tetap mendidik anak-anaknya dengan penuh semangat. Pendidikan dan masa muda Baden-Powell bersekolah di Charterhouse School, Surrey, Inggris. Di sana ia menunjukkan bakat dalam seni dan juga minat pada kegiatan luar ruang seperti berburu dan berkemah. Hal ini menjadi fondasi dari semangat petualang yang kelak mempengaruhi hidup. Nah, karir militer pada tahun 1876, Baden-Powell bergabung dengan Angkatan Darat Inggris. Ia bertugas di berbagai wilayah seperti India, Afghanistan, dan Afrika Selatan. Salah satu momen paling bersejarah dalam karir militer adalah ketika ia berhasil mempertahankan kota Mafeking selama Perang Boer pada tahun 1899 hingga 1900. Pengalaman militer banyak mengajarinya tentang kepemimpinan dan kerjasama, yang kemudian menjadi dasar dalam menciptakan gerakan pramuka. Selanjutnya, kehidupan pribadi. Baden-Powell menikah dengan Olive C.S.T. Claire Somes pada tahun 1912 dan memiliki 3 anak, Peter, Heather, dan Betty, bersama istrinya yang juga menjadi tokoh penting dalam gerakan pramuka. Mereka mendedikasikan hidup untuk membimbing generasi muda. Selanjutnya ada warisan dan penghargaan. Atas kontribusinya, Baden-Powell diberi gelar Baron Baden-Powell of Gilwell oleh Kerajaan Inggris. Hingga kini, hari kelahirannya 22 Februari diperingati sebagai Hari Bapa Pramuka Dunia. Ia meninggal pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kanya pada usia 83 tahun. Makamnya dihiasi lambang pramuka, yaitu lingkaran dan titik tengah yang berarti telah pulang dengan. Selanjutnya, sejarah lengkap Pramuka Dunia dimulai dari awal berdirinya hingga perkembangan saat ini. Awal mula pramuka yang ada di dunia yaitu dimulai dari Inggris, dipelopori oleh Robert Baden-Powell of Gilwell. Tahun 1899, Baden-Powell menjadi terkenal setelah menerapkan teknik bertahan hidup selama Perang Boer di Afrika Selatan. Ia menulis buku militer berjudul Ice Scouting yang memuat keterampilan bertahan hidup, pengintaian, dan kepemimpinan. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan percobaan di Pulau Borones, Inggris, yang diikuti oleh 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang. Perkemahan ini dianggap sebagai awal resmi gerakan pramuka. Nah, pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys yang menjadi panduan utama bagi gerakan pramuka. Buku ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok kepanduan di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyebaran gerakan pramuka. Pada tahun 1910, gerakan kepanduan menyebar ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Di tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan organisasi resmi bernama The Boy Scout Association. Pada tahun 1912, Baden-Powell dan saudara perempuannya, Agnes Baden-Powell, mendirikan organisasi diri Widows untuk anak perempuan. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diadakan Olimpiade London. Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World. Terus pembentukan organisasi pramuka dunia. Nah, pada tahun 1922, konferensi kepanduan dunia pertama diadakan di Paris, dihadiri oleh 33 negara. Di sini didirikan World Organization of the Scout Movement atau yang disebut dengan WOSM. Pada tahun 1928, organisasi untuk pandu perempuan World Association of Graduates and Girl Scout yang disebut dengan WAGGGS dibentuk. 1957, pramuka merayakan ulang tahun ke-50 di Jambore Dunia ke-9 di Sutton Park, Inggris. Terus selanjutnya ada pramuka dunia saat ini. WOSM saat ini memiliki lebih dari 50 juta anggota di 172 negara. Kegiatan pramuka terus berfokus pada pendidikan non-formal, pengembangan kepemimpinan, keterampilan hidup,
dan pengabdian masyarakat. Jambore Dunia terus diadakan setiap 4 tahun sekali, mengumpulkan ribuan pramuka dari seluruh dunia untuk bertukar budaya dan belajar bersama. Gerakan Pramuka tetap relevan hingga kini sebagai organisasi pendidikan pemuda terbesar di dunia yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, berkelanjutan, dan perdamaian global. Nah, selanjutnya itu sejarah lengkap Pramuka di Indonesia dari awal hingga perkembangan sampai saat ini. Jadi masa awalnya itu kedatangan gerakan kepanduan di Indonesia. Ceritanya jadi 1912 itu gerakan Pramuka mulai masuk ke Indonesia. Saat itu Hindia Belanda melalui para penjajah Belanda. Organisasi pertama yang didirikan adalah Nederlands Padvinders Organisatie atau disebut dengan NPO, sebuah organisasi kepanduan untuk anak-anak Belanda di Hindia Belanda. Pada tahun 1916, organisasi NPO itu bergabung dengan Nederlands Padvinders atau NPB, dan nama organisasi diubah menjadi Nederland Indische Padvinders Vereniging yang disebut NIPV. Gerakan ini awalnya hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan elit tertentu, tapi akhirnya meluas ke masyarakat pribumi. Selanjutnya ada awal gerakan kepanduan pribumi. Pada tahun 1916, Syarikat Islam Afdeling Padvinders didirikan oleh Organisasi Syarikat Islam. Ini merupakan organisasi kepanduan pribumi pertama di Indonesia. Pada tahun 1920-an berdiri berbagai organisasi kepanduan berbasis nasional seperti Javanese Padvinders Organisatie atau JPO oleh Mangkunegoro 7, National Padvinders oleh SP Mangkunegara, Hizbul Wathan atau HW oleh Muhammadiyah, dan Panji Padvinders oleh Kiai Haji Agus Salim. Tahun 1930-an itu berdiri Federasi Kepanduan Pribumi bernama Indonesische Padvinders Vereniging atau IPV untuk menyatukan berbagai organisasi. Selanjutnya periode penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi kepanduan dihapuskan oleh Jepang karena dianggap dapat mengancam kekuasaan Jepang. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan organisasi seni militer bernama Keibodan, Seinendan, dan PETA. Selanjutnya itu kelahiran Gerakan Pramuka di Indonesia pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, organisasi kepanduan mulai bangkit kembali dengan semangat nasionalisme. Organisasi seperti Pandu Rakyat Indonesia didirikan dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan nasional yang diakui oleh pemerintah pada masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan seluruh organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal ini didasari oleh banyaknya organisasi kepanduan yang berdiri sendiri hingga sulit diatur. Pada tahun 1961, pada tanggal 14 Agustus itu Gerakan Pramuka resmi didirikan dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Gerakan ini menyatukan lebih dari 60 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu perkembangan pramuka di Indonesia. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno melantik Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, sebagai pengurus pusat Gerakan Pramuka. Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Ketua Kuartir Nasional atau yang disebut dengan Kuarnas pertama. Terus 1973 kegiatan Jambore Nasional pertama diadakan di situ baru, yaitu Jakarta. Pada tahun 1988, pramuka menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu pramuka di era modern. Gerakan pramuka di Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan kepanduan. Kegiatan pramuka fokus pada pengembangan karakter, keterampilan pemimpin, cinta lingkungan, dan bakti sosial. Hingga saat ini, gerakan pramuka tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter generasi muda Indonesia. Dengan semboyan, setiap pramuka adalah pewarta. Selanjutnya itu peringatan Hari Pramuka. Setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia
untuk mengenang momen berdirinya Gerakan Pramuka secara resmi. Pramuka di Indonesia menjadi bagian dari WOSAM, menunjukkan komitmen terhadap gerakan kepanduan dunia. Gerakan ini tetap berkontribusi dalam membangun generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan cinta tanah air. Nah, itu dia penjelasan tentang sejarah pramuka dunia dan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.